Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Susanto. Saya dosen di Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video kegiatan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khusus PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi perkuliahan Mineral Optik dan Petrografi GL 2206. Kuliah ini merupakan kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diberikan pada semester keempat. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL yang diemban dalam mata kuliah ini ada dua. Yang pertama, kode CPL 1, lulusan mampu mengidentifikasi, meneruskan, dan memecahkan masalah yang kompleks dan keilmuan dan keteknikan di bidang geologi dengan menerapkan prinsip-prinsip matematika, sains, dan teknik. CPL yang keempat, lulusan mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data keilmuan dan keteknikan di bidang geologi. Adapun unsur capaian pembelajaran mata kuliah CPMK itu ada 3. Yang pertama yaitu dapat memahami fenomena optik dari mineral pembentuk batuan menggunakan mikroskop polarisasi. CPMK 02 mampu mengidentifikasi mineralogi, tekstur, struktur, dan batuan dari batuan beku, piroklastik, sedimen, dan metamorf. CPMK yang ketiga mampu mengidentifikasi, mendeskripsi, dan mengklasifikasikan batuan beku, piroklastik, sedimen, dan metamorf. Mata kuliah mineral optik dan petrografi ini itu dilakukan ada 2 metode. Yang pertama adalah metode sinkronus, yaitu berupa kuliah tatap muka, dan juga yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan pemberian tugas serta praktikum. Kemudian metode yang kedua adalah metode asinkronus, di mana materi pembelajaran dilakukan secara asinkronus melalui aplikasi LMS ITB, yaitu melalui Edunic ITB. Selain itu, ITB juga memberikan fasilitas situs akademik SIG ITB yang merupakan sistem informasi akademik yang berisi tentang jadwal perkuliahan, materi perkuliahan yang dilakukan oleh dosen setiap minggu, dan juga daftar hadir termasuk juga jadwal ujian. Kemudian mata kuliah mineral optik dan petrografi ini itu terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan yang ke-8 adalah ujian akhir tengah semester, dan pertemuan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini itu ada 4 komponen. Yang pertama, ujian tengah semester bobotnya 30%, ujian akhir semester bobotnya 40%, kemudian kuis atau tugas kuliah itu nanti bobotnya 15%, dan praktikum yang sifatnya wajib diikuti oleh setiap peserta kuliah itu bobotnya adalah 15%. Berikutnya adalah kami akan sampaikan cuplikan dari kegiatan perkuliahan yang kami ajarkan di kelas kuliah, yaitu dari mata kuliah mineral optik dan petrografi pada minggu ke-14 yang membahas tentang batuan karbonat. Terima kasih. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di dalam mata kuliah mineral optik dan petrografi, yaitu tentang batuan karbonat. Ya, jadi ini bisa Anda lihat, ini adalah batuan karbonat, salah satu batuan karbonat yang ada di daerah Padalarang, yaitu formasi Raja Mandala yang berumur Oligocene. Dan ini adalah yang bisa kita amati langsung di lapangan. Dan ini juga salah satu jadi tempat untuk ekskursi beberapa mata kuliah di geologi, salah satunya adalah mata kuliah petrologi dan juga mata kuliah sedimentologi. Ini biasanya kita akan melakukan ekskursi atau kuliah lapangan di sini. Kemudian, apa itu batuan karbonat? Batuan karbonat adalah batuan sedimen yang fraksi karbonatnya
itu lebih besar dari fraksi non karbonat. Ya, jadi di sini batuan sedimen itu terdiri dari kalsit, terutama mineral utama adalah kalsit CaCO3 bisa 100% atau juga mungkin ada kalsit dengan kadar Mg yang tinggi. Ya. Nah, kemudian ada juga istilah namanya dolostone yang terdiri dari dolomit. Ya. Jadi di sini ada kandungan Mg-nya. Jadi ini rumus kimia adalah CaMgCO3 2 kali. Oke. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar tentang batuan plastik, batuan sedimen plastik. Nah, sekarang di minggu ini kita akan belajar batuan karbonat. Ini yang mungkin saya akan mereview sedikit mata kuliah di minggu lalu, kita yang belajar tentang batuan sedimen plastik. Apa sih perbedaan antara batuan sedimen plastik dengan batuan sedimen karbonat? Ya, jadi kalau batuan sedimen plastik inilah inorganik, dominan fisikal sedimentary control. Kemudian yang ini adalah dominan adalah organik, disusun oleh material organik ya, mana organik kontrol dominan. Ada juga biochemical prestasi. Kemudian di sini biasanya di batuan plastik itu sedimen biasanya berasal dari luar cekungan. Nah, sementara kalau atau istilahnya allochthonous. Sementara kalau sedimen di dalam batuan karbonat adalah biasanya berasal dari dalam cekungan itu sendiri atau istilahnya autochthonous. Kemudian mineralogi dalam batuan sedimen plastik itu bermacam-macam, kompleks ya. Jadi kemudian dia di sini juga ada butirannya dari berbagai sumber yang nanti bisa untuk studi provenan. Sebenarnya kalau di dalam batuan karbonat mineraloginya relatif lebih sedikit atau lebih sederhana, yaitu tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang utama adalah kalsit, yang kedua adalah dolomit. Butiran di dalam batuan sedimen plastik adalah fungsi dari hidrodinamik, sementara butiran di dalam batuan karbonat umumnya adalah disusun oleh material organik. Contohnya adalah fragmen kerangka dari fosil atau juga bisa juga dari inorganik atau contohnya adalah oid. Kemudian untuk butiran dan juga mungkin ukuran adalah fungsi dari kaitannya dengan organisme ya. Sebenarnya kalau yang tadi di plastik adalah fungsi dari hidrodinamik. Kemudian batuan sedimen plastik itu biasanya diendapkan berdasarkan graviti, itu nanti akan diendapkan di daerah yang lebih rendah, topografinya lebih rendah, di suatu cekungan, baik itu di pantai atau di laut gitu ya, atau di sungai. Nah, sementara kalau batuan sedimen karbonat ini biasanya secara biologi terakumulasi pada topografi yang lebih tinggi justru dibanding dengan yang ini yang di topografi yang lebih rendah. Kemudian iklim dan kedalaman air itu sangat berpengaruh, kontrolnya sangat sedikit di dalam batuan plastik. Sementara iklim dan juga kedalaman air itu sangat mengontrol sekali pertumbuhan batuan karbonat. Kemudian di sini adalah kimia air, itu tidak terlalu mengontrol di batuan sedimen plastik. Sebenarnya kalau di sini di batuan karbonat adalah sangat mengontrol karena di sini ini banyak sumber organisme, jadi dia tergantung juga terhadap kondisi salinitas dan juga nutrien di dalam lingkungan laut tadi. Kemudian di sini di batuan plastik sinar matahari tidak mengontrol, sementara kalau di dalam batuan karbonat itu sinar matahari sangat berpengaruh sekali karena pertumbuhan dari material organik tadi, ya, fosil atau koral dan seterusnya itu adalah pertumbuhannya dikontrol oleh sinar matahari. Kalau sinar matahari dia tidak ada, di sini fosilnya akan mati atau tidak berkembang karbonatnya. Sementara kalau di sini struktur sedimen itu banyak didominasi oleh fisikal struktur sedimen, sementara kalau di dalam karbonat banyak disusun oleh strukturnya adalah biologi dan fisikal. Kemudian sementasi di sini biasanya terjadi selama burial umumnya ya. Sementara kalau yang sementasi di sini biasanya pada saat dia mulai pengendapan, di situ sudah mulai terjadi proses sementasi. Oke, itu kurang lebih review kuliah minggu lalu, dan juga ini kuliah yang sedang kita pelajari di minggu ini tentang batuan karbonat. Berikutnya adalah komponen pembentuk batuan karbonat. Ya, komponen pembentuk karbonat itu ada 4. Pertama ada butiran. Butiran itu nanti bisa berupa kerangka fosil, ooid, isoid, pelet, agregat atau litroklas. Dan yang kedua adalah adanya matriks. Ya, di sini adalah disebut juga sebagai mikrit atau mikrokristalisan kalsit. Jadi ini agregat dari kalsit atau aragonit yang ukurannya kurang dari 4 mikrometer. Kemudian ada semen, ya. Semen itu nanti berupa kristal granular yang terrekristalasi dalam rongga pada rongga-rongga endapan karbonat atau batu gamping.
biasanya terutama dalam rongga antar butir atau rongga di dalam fosil, ya seperti ini. Ini kalau kita lihat yang biru-biru ini adalah, ini kalau kita lihat secara sayatan tipis ya, sayatan tipis. Ini yang tadi ini butiran, baik itu butiran itu nanti bisa berupa fragmen batuan, bisa juga nanti berupa fosil, bisa juga berupa nanti mineral, ya seperti itu. Dan juga di sini adalah yang ini adalah matriksnya, yang coklatnya adalah matriksnya, sementara yang biru ini adalah porositas, ya ini porositas. Yang ini semen, yang putih-putih adalah semennya. Kemudian yang biru ini adalah porositas. Jadi porositas adalah volume perbandingan adalah volume rongga dengan volume total batuan, ya. Nah, kemudian di sini ini yang tadi butiran dan matriks itu adalah mineral alogenik, sementara kalau semen itu biasanya adalah mineral autogenik yang dia terbentuk dan diendapkan di dalam coklat itu sendiri. Ya, kemudian di sini porositas itu nanti ada dua, ada yang porositas primer, ya, ada juga porositas sekunder. Porositas primer itu artinya porositas yang terbentuk pada saat pengendapan batuan. Sementara porositas sekunder itu adalah porositas yang terbentuk setelah batuan diendapkan. Contohnya adalah porositas yang primer tadi adalah contoh intergranular. Ini contoh yang sekunder adalah contoh porositas pelarutan, atau juga ini ada porositas intragranular, ya, intragranular di dalam fosil. Ini masuk primer, dan juga nanti ada juga porositas yang mungkin terbentuk karena fracture, porositas sekundernya. Ini adalah komponen dari butiran dari batuan karbonat, ya, bisa nanti berupa kerangka fosil, kerangka butiran atau berupa fosil, bisa juga material plastik, bisa juga grain agregat, bisa juga berupa butiran yang coated, ya, coated grain. Di sini ada ooid, ada pisoid, ada oncoid, dan ada kurtoid, ya, seperti ini. Ini adalah butiran-butiran karbonat yang mikroskopis, ya, yang fosil organisme yang ada di laut, rumah laut dangkal, yang nanti akan jadi material penyusun untuk batuan karbonat. Contohnya ada koral, ini ada red alga, ini ada blue starfish, dan juga koral. Ini nanti kalau dia sudah mati akan terendapkan di dalam laut ini, nanti dia akan terbentuk menjadi batuan karbonat. Nah, ini adalah material-material butiran dari batuan karbonat yang kita lihat secara thin section. Nanti kita lihat dengan bantuan dengan mikroskop. Jadi ada sayatan tipis, batuan nanti kita sayat tipis, kemudian nanti kita lihat dengan mikroskop. Ya, di sini ada contohnya red alga. Nanti kalau kita lihat seperti ini. Ini ada koral, ya, koralin red alga seperti ini. Ini ada green alga, ya, dan di sini ada juga contoh green alga. Nah, ini kita lihat secara mikroskopis. Jadi pengamatan kita adalah bisa mikroskopis, bisa juga mikroskopis. Nah, kemudian kalau di dalam kuliah mineral optik dan petrografi ini kita akan banyak mengamati secara mikroskopis dengan bantuan mikroskop ini. Ini adalah contoh foraminifera yang kita jumpai, ya, ada yang foraminifera yang planktonik atau vera-vera bentonik, gitu ya. Hanya jenis-jenis foraminiferanya, ya, ada banyak macam-macamnya. Berikutnya adalah ini kalau kita lihat foraminifera yang golongan bentik, ya, bentik, atau ini disebut sebagai foram besar, ya. Ini foraminifera adalah, ini contohnya ada Viscosclina, ini yang miliolit, ini miliolit foraminifera bentuknya kayak mata seperti ini, ya. Kemudian ini yang planktonik, ada yang globigranit, ada juga yang globorotalit, ya, foraminifera. Inilah foraminifera penyusun dari butiran batuan karbonat, dan nanti ini penting untuk menentukan lingkungan pengendapan dan bisa penting juga untuk menentukan umur batuan karbonat tersebut. Ini contoh koral, ya. Ini contoh yang strukturnya koral atau porites seperti ini. Jadi yang biru-biru ini adalah porositas, ya. Jadi nanti yang nanti bisa berperan sebagai batuan reservoir atau batuan aquifer seperti ini. Ini adalah fosil yang lain, ada Bryozoa, ya, jenis-jenis Bryozoa. Ini yang dari Brachiopoda, ya, ini Brachiopoda. Kemudian ini yang jenis dari Gastropoda atau kelompok molluska, ya, seperti ini, bivalve, ya, seperti itu. Kemudian ini yang crinoidal, ya, crinoid, ya, seperti ini. Ini juga ada yang jenisnya spong, ya, ada yang jenisnya Ostracoda, ada yang jenisnya Trilobita, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita pelajari adalah matriks, ya. Jadi kan tadi komponen batuan sedimen atau batuan karbonat ada 4, ya. Pertama tadi butiran,
kedua adalah matriks atau mikrit ya. Mikrit ini ukurannya antara 1 sampai 4 mikrometer ya. Contohnya ini adalah sayatan tipis dari batuan karbonat. Ini adalah butiran yang disusun oleh fosil. Fosilnya adalah berupa jenis gastropoda. Kemudian yang keruh-keruh halus coklat atau kehitaman ini adalah mikrit atau matriksnya. Sementara yang putih ini dulunya adalah rongga atau porositas rongga yang kemudian diisi oleh sementasi membentuk sementasi kalsit. Jadi biasanya warnanya akan lebih jernih antara semen itu. Jadi ini yang dia membentuk tekstur namanya tekstur geopetal ya. Jadi nanti ini bisa menentukan mana top mana bottom ya. Jadi inilah bottomnya, inilah topnya. Kalau untuk melihat lapisan batuan ya, top bottomnya. Jadi ini dulunya adalah kosong rongga kemudian diisi oleh sementasi kalsit. Ini disebut sebagai tekstur geopetal. Kemudian berikutnya kita akan bahas yang komponen yang ketiga yaitu semen ya. Semen ini adalah sparikalsit atau disebut sparit ya atau spar ya. Jadi ini adalah kristal-kristal kalsit granular yang terrekristalasi dalam rongga-rongga pada endapan karbonat, terutama rongga antarbutir dan dalam rongga fosil. Ya, jadi di sini jenis-jenis semen itu banyak sekali di sini di dalam batuan karbonat ya. Nanti bentuknya ada yang granular atau mosaik, ada yang namanya sintaksial, ada yang namanya fibrous ya, ada yang blended dan seterusnya. Nah, nanti jenis-jenis dari semennya ini penting untuk membantu kita menentukan lingkungan degenisa, ya proses degenisa dan lingkungannya ada di mana, gitu ya. Tadi ada namanya mikrospar, ada namanya pseudospar, gitu ya. Nanti ukurannya nanti berbeda-beda. Nah, ini berikutnya adalah kita akan belajar tentang klasifikasi batuan karbonat. Jadi batuan karbonat ada macam-macam. Jadi nanti kita kelompokkan atau kita klasifikasikan, terus nanti kita berikan namanya, ya nama batuannya apa. Jadi ini klasifikasi yang umum dipakai adalah klasifikasi batuan karbonat menurut Dunham, ya. Ini adalah klasifikasi menurut Dunham, ya. Dari ada dua yang diamati, apakah tekstur penyakitnya dikenali ataukah sudah tidak dikenali. Kalau sudah tidak dikenali berarti dia isinya adalah berupa kristal kalsit semuanya. Tapi ini masih batuan sedimen, belum jadi batuan metamorf, ya. Jadi ini adalah kristal semuanya, namanya disebut batu gamping kristalin karena semuanya disusun oleh kristal kalsit. Nah, sementara kalau tekstur pendapat masih dikenali, nanti dibagi dua lagi. Apakah original komponennya dia terikat satu sama lain selama pendapan, ini disebut sebagai bondstone. Kalau apakah yang original komponennya dia tidak terikat selama pendapan, nanti di sini dikelompokkan jadi 4 macam, ya 4 jenis ya. Apakah nanti dia mengandung lumpur atau mat, atau dia tidak mengandung mat ya. Nah, apakah nanti teksturnya ada mat supported ataukah dia grain supported. Kalau dia tidak mengandung mat, ini namanya adalah grindstone. Ya, jadi yang putih-putih ini adalah semen. Nah, sebenarnya kalau dia mengandung mat, itu teksturnya adalah mat supported ya. Mat supported artinya ini adalah matriksnya, matnya yang halus yang kuning-kuning ini, titik ini adalah matnya. Matnya lebih dominan ya. Kalau matnya butirannya kurang dari 10% namanya matstone. Kalau butirannya lebih dari 10% namanya Wakestone. Nah, sebenarnya kalau Packstone itu teksturnya adalah grain supported, artinya butirannya lebih dominan dibanding matnya. Nah, nanti penamaan ini itu nanti sebaiknya ditambahkan dengan nama fosil yang dominan. Contohnya apakah coral Packstone, ataukah mungkin coral grindstone, ataukah Meliolith Wakestone dan seterusnya. Karena nanti penting untuk menentukan penamaan batuan mikrofasias ya, dan nanti membantu untuk menentukan lingkungan pengendapan. Nah, berikutnya ini adalah yang dari MB Enclovan. Jadi MB Enclovan itu dia memodifikasi dari klasifikasi dari Dunham ya, terutama yang bondstone itu dibagi jadi lebih detail lagi jadi 3 kelompok ya. Ada yang namanya framestone, painstone, bufferstone. Kemudian yang di sini ya dia membagi jadi 2 kelompok autochthonous ya. Bondstone tadi dibagi jadi 3 ini. Kemudian yang allochthonous dia dibagi jadi 4 ya, 6 dengan ini ya. Apakah butirannya kurang dari komponen yang ukurannya lebih dari 2 mm itu kurang dari 10%, ini ngikutin yang sama seperti ini. Matstone, Wakestone, Packstone, dan grindstone. Nah, sebenarnya kalau komponen yang ukuran lebih dari 2 mm, dia lebih besar dari 10%, itu dibagi jadi, kalau dia batik supported namanya flowstone, kalau dia komponen supported namanya radstone. Oke ya, jadi ini kalau kita lihat secara sayatan tipis, ini matstone-nya, ini Wakestone-nya, ini Packstone ya. Jadi ini kelihatan sekali teksturnya. Ini adalah semuanya adalah mat supported ya. Ini mat supported. Ini butirannya kurang dari 10%, ini butirannya lebih dari 10%.
Kalau yang ini tadi grain supported tapi masih ada matnya, ini adalah grain supported, matnya udah tidak ada, ya, namanya grindstone. Kalau yang ini tadi yang sebagai bone stone, yang dia komponen originalnya dia terikat satu sama lain sama pendapat. Ini kalau kita lihat dari sayatan tipis ya, ini yang tadi ini hitam putih ya. Ini kalau yang ini yang berwarna, contohnya adalah mudstone, ini adalah wekistone ya. Cuma ini umpamanya adalah olith, ini yang blackstone, ini yang grindstone ya. Jadi ini udah grindstone. Kemudian di sini ada bone stone ya. Ini adalah yang batu gamping kristalin, contohnya kristalin dolomit. Ya, jadi semuanya kristal karena fosil-fosilnya ini sudah mengalami rekristalasi, mengalami degenisa, berubah dari yang tadinya kalsit berubah menjadi dolomit. Oke, ini adalah yang tadi untuk kaitannya dengan lingkungan pengendapan. Ini contoh model lingkungan pengendapan yang di suatu reef ya, suatu terumbu. Ada namanya nanti ada ya, reef crest, reef flat, ini back reef, ini reef front. Jadi yang core reef yang ke arah laut terbuka sini. Ini yang ke arah yang energinya relatif lebih rendah untuk lagun atau back reef ya. Nah, ini nanti yang kaitannya dengan tadi yang bone stone ini dibagi lebih detail menjadi oleh MDI Engklovan dibagi jadi bone stone, pain stone, dan frame stone. Nah, sebenarnya yang ini tadi ditambahkan ada floatstone dan flatstone. Nah, posisi dari jenis-jenis ini, apakah dia nanti frame stone dia di sini, di sini, di sini, nanti ditambahkan juga nama fosilnya supaya nanti kita bisa menentukan apakah dia floatstone-nya dia terbentuk di daerah back reef ataukah dia fosilnya terbentuk di daerah reef front. Itu nanti dari dibedakan dari ciri fosilnya. Oke. Berikutnya adalah kita akan bahas tentang porositas ya. Jadi porositas itu adalah perbandingan antara volume rongga dengan volume total batuan ya. Kenapa ini penting? Karena porositas ini nanti penting karena nanti kaitannya tadi batuan karbonat sebagai reservoir untuk migas. Jadi minyak atau gas itu nanti akan tersimpan dalam pori-pori batuan, atau mungkin tadi air ya, air tanah itu ya, nanti dia akan tersimpan di dalam aquifer yang berupa rongga-rongga porositas ini di dalam batuan karbonat. Tadi sudah saya jelaskan di depan, ada proses primer dan proses sekunder ya. Jadi ini klasifikasi menurut Jokot MP tahun 70. Jadi di sini ada namanya yang fabric selective, ada not fabric selective. Jadi yang proses primer itu ini dengan karbonat ya, ada interpartikel atau dalam istilah di batuan pasir adalah intergranular. Ini intrapartikel artinya di dalam porositasnya ada di dalam fosil, ada fenestral, ada shelter, ada Gutenberg. Kemudian yang sekunder itu adalah ada interkristal ya, ada moldic, ada fracture, ada channel, ada fagi, ada cavern atau gua ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada yang fabric atau tidak, nanti ada breccia, ada boring, burrow, dan juga sinkage. Ini kalau kita lihat secara lebih detail dengan sayatan tipis, ini contoh adalah yang intrapartikel, artinya di dalam fosil ini, fosil itu memang dari aslinya, aslinya adalah dia memang punya kamar-kamar yang kosong, rongga-rongga yang kosong itu beberapa kamar-kamar yang kosong. Ini adalah proses primer ya, namanya intrapartikel. Ya. Artinya dia memang fosilnya itu sudah punya rongga atau kamar-kamar ya, ini adalah proses primer. Ini juga sama intrapartikel, tapi sebagian dia sudah ada yang mengalami sementasi kalsit, sebagian juga ada sedikit larutan ya, intrapartikel yang ada di solusi seperti ini. Ini adalah shelter. Shelter dulunya ada mungkin ada fosil yang dia punya seperti ini. Ini dulunya adalah kosong, pori, tapi kemudian ini porositasnya ini sudah diisi oleh sementasi kalsit ya. Jadi udah porositasnya udah hilang ya, diisi oleh sementasi kalsit. Namanya shelter bentuk seperti ini. Ini adalah fenestral. Ya, fenestral punya seperti ini. Ini karena mungkin hasil dari adanya grain bridging, ada bioturbasi, gas bubble formation dan seterusnya, dekomposisi dari material organik dan lain-lain. Ini yang masih ada rongganya, ini yang fenestralnya yang dia sudah diisi oleh sementasi kalsit. Jadi kalau sudah seperti ini ya dia akan tight, gitu ya. Porositasnya dia berkurang atau hilang. Ini fenestralnya sudah diisi oleh sementasi kalsit. Nah, berikutnya adalah intercrystalline porosity. Jadi batu gamping, batuan karbonat itu banyak disusun oleh material kalsit ya. Nah, kalsit ini bisa melalui proses degenisa menjadi dolomit dan disebut sebagai dolomitisasi. Jadi kalsit itu jari-jari ionnya dia lebih besar. Nanti kalau dia berubah menjadi dolomit, jari-jarinya yang lebih kecil sehingga dia akan menghasilkan
shrinkage ya, seperti mengkerut, sehingga dia akan menyisakan ini rongga-rongga ini. Nah, rongga-rongga di antara butiran dolomit ini yang disebut sebagai porositas interkristali. Nah, biasanya kalau batuan karbonat mengalami porositas kristali atau melalui dolomisasi, diharapkan di situ banyak terdapat porositas. Sehingga di sini misalnya cenderung akan enhance porosity ya, sehingga diharapkan ini porositasnya akan lebih bagus. Gitu. Nah, ini yang fracture porosity karena adanya baik itu proses degenisa atau karena proses tektonik, sehingga dia akan batuan akan pecah, akan merekah gitu ya untuk fracture. Ya. Nah, ini kalau dia fracture-nya dia sebagian sudah mengalami proses parutan, dia akan bentuk jadi channel. Ini ada yang tadi moldik ya, ini ada fosil yang tadi memang sudah punya cangkang fosil. Cangkang fosilnya dia larut, untuk cetakannya atau kerangka fosilnya ini disebut sebagai moldik. Ya. Moldik, jadi tadi ini adalah cangkang fosilnya dia ini larut sehingga bentuk cangkangnya gitu ya, disebut moldik. Nah, ini porositas pagi ya, porositas pagi itu dia tidak beraturan, rongga-rongganya tidak beraturan bentuknya. Nah, kalau nanti pagi ini makin besar untuk gua itu nanti disebut sebagai porositas cavern. Ya. Oke, jadi ini adalah karbonat chordata ya. Karbonat chordata itu nanti bisa bermacam-macam. Jadi kegunaan, kenapa sih geologis itu perlu belajar tentang batuan? Ya karena batuan ini sangat penting. Ya, nanti bantuan ini dengan kita bisa mendeskripsikan secara lebih detail batuan karbonat ini, butirannya atau penyusun fosilnya apa, mineraloginya apa, matriksnya apa, semennya apa, porositasnya apa, nanti kita bisa tahu tentang nama batuannya dan juga sejarah pembentukan dari batuan karbonat tersebut. Ya, termasuk juga nanti berbagai kepentingan. Contohnya ini yang sering dipakai digunakan di industri migas ya. Contohnya slab core nanti untuk melihat tekstur, fauna, flora, sedimentologi, struktur ya. Untuk basaltic dating ya. Kemudian core plug ini nanti untuk melihat proses mobilitas, grain density, fluid saturation ya. Ini ada special core analysis untuk permeability dan capillary pressure ya. Untuk wall core porosity dan permeability ya. Kemudian untuk yang geomechanical analysis ya. Bisa juga untuk seismic log kalibrasi, untuk log data atau kalibrasi seismic response. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang petrologi ya. Jadi dari studi batuan ini untuk mineralogi kita bisa melakukan XRD ya, untuk mengetahui jenis mineral lempungnya apa atau mineral lainnya apa. Kita juga bisa lakukan SEM ya. SEM analysis ini prosesnya lebih sampai ribuan kali. Ada mikro elemental analysis untuk mengetahui komposisi kimianya, bisa juga nanti untuk analisis isotopik ya. Kalau yang nanti di dalam kuliah ini yang kita akan pelajari adalah thin section. Thin section nanti kita akan amati dengan bantuan mikroskop polarisasi seperti ini ya. Nanti Anda pelajari dalam praktikum. Ini nanti bisa kita tahu mikrofaunanya, bisa ketahui tadi matriksnya apa, teksturnya, matriks, butiran, terus kemudian semen atau mungkin porositasnya, nanti kita bisa tahu nama batuannya apa, diagnosisnya bagaimana ya, dan seterusnya. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang petrologi, yaitu petrologi batuan karbonat. Ini gunanya adalah untuk deskripsi mikroskopis ya, dengan bantuan loop ya, dan juga stratigrafi untuk mengidentifikasi karakter litologi sebagai aspek penting untuk melihat karakter reservoir batuan karbonat. Jadi di sini yang diamati adalah jenis litologinya, kemudian mungkin fosilnya, butirannya apa, komposisi batuan, tekstur, porositas. Terus nanti di sini kita dengan kita mempelajari ini kita bisa tahu fases atau mikrofasesnya, ya, kemudian lingkungan pendapannya apa dan geokinesanya seperti apa. Nah, ini contohnya temannya kita lihat dari core ya. Core, biasanya core itu nanti akan dipotong seperti ini, kemudian nanti kita lakukan core plug. Nah, core plug ini yang nanti bisa dipakai untuk berbagai tadi, untuk apakah kita uji porositas mobilitas, ya, kita uji thin section, seperti ini kita potong, dan kemudian nanti biasanya untuk studi porositas mobilitas kita gunakan juga ini blue day, ya. Blue day itu warna biru yang digunakan untuk menandai porositas. Kemudian di sini ada warna merah, ini adalah alignment grade S untuk menandai untuk membedakan apakah dia kalsit atau dolomit. Nanti kita lihat dengan mikroskop seperti ini. Ini yang kita juga lakukan tadi ECA ya, analisis ini, yang merah ini. Itu nanti untuk mengetahui mineralnya apakah dia kalsit, feroan atau non feroan, dolomit atau dolomit yang non feroan atau yang non feroan seperti ini.
Yang ini nanti penting untuk mempelajari tentang degenisa. Nah, berikutnya ini yang tadi porositas ini ya, pagi yang dia makin besar, yang dia mengalami proses pelarutan yang intensif, dia vaginya, rongganya jadi lebih besar, akan bentuk gua seperti ini atau cavern ya. Ini contohnya adalah proses pelarutan dan gasifikasi di Yunavados di Formasi Raja Mandala. Ya, ini yang di Formasi Raja Mandala ini di Stone Garden ya, Stone Garden. Nah, ini udah mulai batuan kena panas, kena hujan, dia mengalami pelarutan, kemudian dia mengalami gasifikasi. Nah, inilah proses pembentukan porositas, proses pelarutan yang intensif terbentuk di sini. Ini akan bentuk gua, kalau makin intensif, lama-lama dia akan bentuk gua seperti ini. Nah, ini biasanya kita melakukan juga ekskursi atau kuliah lapangan di lapangan ya, di ini Gua Pawon. Nah, ini kalau batuan di atasnya ini dia runtuh, dia nanti akan bentuk kas breksia, breksikars ya, karena ini bentuknya masih menyudut ya, breksikars, karena dia batuan yang ada di atasnya ini dia runtuh untuk kas breksia. Ini contoh karbonat porosity heterogennya, jadi ini sama ya, jadi batuan kena panas, kena hujan, dia akan melalui proses pelarutan yang sangat intensif, sehingga batuan yang tadinya keras, dia akan mengalami seperti chalky porosity ya. Chalky itu artinya kapur ya, kapur itu kan ringan, jadi dia karena dia banyak rongga-rongga hasil pelarutan, nah, makanya disebut sebagai chalky. Dia batuannya ringan, banyak porositas, jadi kalau kita sayat akan seperti ini. Jadi porositasnya sangat bagus sekali, karena dia saling terkonektif gitu ya, porositasnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan barangkali yang belum jelas? Pak, apa perbedaan porositas dan kalinitas untuk batu pasir dan batu karbonat, dan apa kaitannya dengan reservoir? Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya. April ya. Oke, terima kasih April atas pertanyaannya ya. Oke, di sini kita akan jawab ya. Jadi ini salah satu ilustrasi ya tentang ini ada batuan hand specimen gitu yang lebih batuan yang sudah kita ambil di lapangan ya atau dari core. Ini kemudian kita lakukan uji porositas komunitas. Jadi contohnya ini kita uji core ya, porositas ya. Jadi di sini kita lihat kalau untuk ini contohnya batu pasir. Jadi batu pasir itu porositasnya kurang lebih relatif homogen. Jadi kita lihat contohnya ini kan porositasnya antara 22 sampai kemudian sekitar 23. Jadi ini kalau batu pasir porositasnya relatif sama atau homogen karena dia homogen. Sebenarnya kalau porositas di batuan karbonat itu dia sangat bervariatif sekali. Ini contohnya batuan karbonat dari core gitu ya. Lihat dari penampakan megaskopisnya juga berbeda dengan yang ini tadi ya. Yang ini juga berbeda. Ini di sini ada yang berongga, ada di sini ada yang masih keras atau masih tight. Di sini sudah mulai banyak yang mengalami proses parutan. Ini kalau dilakukan uji porositas, penampakannya seperti ini. Jadi kalau kita uji porositas, contohnya ya, porositasnya itu bisa dari mulai 10%, ada 11%, ada 18, 22, sampai kemudian ada juga yang 50 sampai 60. Jadi terlihat variasinya sangat variatif sekali. Berbeda dengan tadi yang di batu pasir. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi perunitasnya, contoh perunitas ya, ini contoh batuan karbonat, kita lakukan uji perunitas, ini ya, ini juga sama. Ini kalau kita lihat core ya, core ini yang sudah kita lakukan core plug ya. Nah di sini kita lakukan uji perunitasnya ya, perunitasnya yaitu perunitas itu kemampuan batuan untuk meloloskan fluida ya. Nah di sini kita lihat batuannya dari warnanya atau teksturnya sudah berbeda ya. Di sini ada batuan yang di sebelah sini, ini contohnya dia perunitasnya cuma 10 sampai 100 milidarsi. Sementara kalau yang sebelah sini dia 100 sampai 1000 milidarsi. Sementara kalau yang di sini, bagian sini ya, itu kurang lebih dari 10 milidarsi. Itu baru dari sepotong core yang mungkin pendek gitu ya. Bisa dibayangkan kalau itu di dalam suatu lapangan karbonat yang sangat luas ya, atau di dalam subsurface sebagai reservoir. Jadi reservoirnya sangat heterogen sekali. Jadi nanti untuk eksplorasi atau untuk migas di lapangan yang reservoirnya batu pasir dengan lapangan yang reservoirnya batu karbonat akan berbeda sekali karakteristiknya. Karena di dalam batuan karbonat itu sangat heterogen sekali, baik itu porositasnya maupun permunitasnya. Jadi memang secara sederhana bahwa di dalam batuan karbonat relatif lebih kompleks, ya karena tadi kita berhadapan dengan material kalsit
batuan karbonat yang dia reaktif, mudah larut. Makanya dalam batuan yang kecil ini, core yang kecil ini itu formalitasnya bisa jauh berbeda ya, seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke, berikutnya kita akan bahas secara umum tentang lingkungan pengendapan ya. Ini kita lingkungan pengendapan di karbonat. Mungkin di sini kita nggak akan bahas terlalu detail karena sudah diajarkan di materi di kuliah yang lain, terutama di mata kuliah sedimentologi atau sedimentasi karbonat ya. Nah, di sini secara umum kita akan bahas bahwa lingkungan karbonat itu macam-macam. Ada yang dia di berupa tidal flat ya, ini atau di shaft di paparan seperti ini ya. Atau ada yang di berupa patch reef, ataukah dia berupa ini sebenarnya ada barrier reef ya, ada shaft margin barrier reef. Bisa ada yang di kalau di belakang namanya back reef ya, atau bisa juga di bagian slope-nya di depannya. Ini ada berupa atol ataukah reef debris fan dan seterusnya. Jadi memang ini nanti dari kita mengamati langsung secara mikroskopis dan juga mikroskopis ya, batuan karbonat itu dari butirannya kita amati, fosilnya kita amati, matriknya, semennya, strukturnya, teksturnya. Nanti kita bisa menemukan kira-kira bentuk dari atau lingkungan pengendapan dari karbonat ini seperti apa sih? Apakah dia bentuknya berupa patch reef, ataukah nanti berupa atol, ataukah dia barrier reef. Itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap saat Anda nanti melakukan eksplorasi migas di reservoir karbonat ya, karena kita harus tahu geologinya seperti apa, fasesnya apa, nanti kaitannya nanti paparan, bentuk paparannya atau lingkungan pengendapan seperti apa ya, kurang lebih itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini materi untuk kuliah hari ini ya. Barangkali nanti Anda ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan ke saya langsung, atau nanti bisa kontak ke WA, atau bisa juga datang di ruangan saya, kita ngobrol, diskusi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Mohon maaf seandainya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.